Jika ada yang bertanya kenapa kami harus mendaki gunung, berlelah-lelah di perjalanan, menghabiskan banyak waktu, memang tidak ada tujuannya kecuali untuk menyaksikan sang surya sebagai tanda-tanda kebesaran wujud Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan banyak kehidupan dan tiada henti. Di puncak inilah kami banyak bersyukur karena ternyata perjalanan hidup itu tak beda jauh dengan pendakian ke puncak gunung. Ada saat kita berlelah-lelah di perjalanan, ada saat dimana mungkin kita putus asa, tapi ketika kita memiliki tujuan yang lebih indah dan cita-cita yang terus kita berusaha untuk gapai, disitulah semangat tumbuh kembali, disitulah kehidupan terus dipaju tiada henti. Hari ini sekitar jam 1 kita akan mulai berangkat menuju puncak Mega. Mudah-mudahan Kehidupan di kota, hingar-bingarnya, kemacetan, polusi, emosi yang kadang tak terkendali membuat kami ingin kembali ke tempat yang lebih tenang, lebih indah, lebih segar, yaitu alam. Maka dari itu kami mencari puncak gunung sebagai tempat agar kami lebih dekat dengan Tuhan dan lebih mensyukuri arti hidup yang sesungguhnya. Selamat menyaksikan perjalanan kami menuju puncak Mega. Perjalanan sekitar 1 jam dari tempat saya tinggal di Bojong Soang. Sekarang saya mau melakukan pendakian ke puncak Mega, dan ini bagian dari perjalanan pertama mendaki puncak Mega. Di sana tertulis keterangan dilarang melakukan aktivitas pendakian di dalam kawasan hutan tanpa seizin penghutani. Di samping saya ada kantor PGPI ya. Itu kalau tidak salah kantor di mana kita buat simaksi untuk melakukan pendakian. Demikian, mudah-mudahan selamat satu tujuan. Teman-teman, ini salah satu di antara contoh forum simaksi pendakian ke puncak Mega ya, karena setiap ini kadang berbeda-beda. Ini di tahun 2019 formatnya seperti ini. Ada penjelasan alur pendakian dari awal, dari pos tiket sampai dengan puncak. Berikut juga peraturan pendakian. Kemudian pendaki ditagih 25.000 per orang. Untuk parkir motornya 5.000 untuk kendaraan roda 2 ya. Satu kendaraan. Setiap kita memiliki cara menikmati hidup dan memiliki cara mencari arti kehidupan. Kami menjadikan pendakian gunung sebagai salah satu pengalaman perjalanan yang paling berarti bagi kami, karena selain daripada puncak gunung yang menjadi tujuan kami, maka tujuan utamanya adalah sampai pada puncak kami mengenal diri kami yang sesungguhnya. Karena saat diri kami sedang terpuruk, disitulah sebenarnya kami akan mengetahui seberapa sabar, seberapa kuat, dan seberapa baja tekad kami untuk mencapai puncak gunung. Oke guys, ini tanjakan yang pertama di Gunung Puntang. Diberi nama selamat datang di Tanjakan Tower. Untuk pendakian ke puncak Mega, kemudahannya itu setiap kali kita menemukan persimpangan jalan, selalu diberikan petunjuk arah menuju puncak Mega. Gunung Puntang ada ular piton guys. Lihat guys. Wah. Ini ekornya guys. Kepalanya apa guys?
Woi, ternyata pohon guys. Aduh guys, kirain ular guys. Ini medan yang disebut dengan medan batu kereta katanya. Mungkin dilihat dari medan injakan batunya ya. Kita sudah sampai di puncak Bayangan ya, dan sebentar lagi kita akan menuju puncak Mega. Sekitar hitungan waktu 30 menit lah, tidak terlalu banyak diselang istirahat. Tapi kalau banyak diselang istirahat pasti makan waktu lebih banyak lagi. Oke guys, naik gunung itu bagi siapa yang siap mental menuju titik penderitaan paling akhir, tapi kita terus berjuang sampai dengan puncak. Di puncak Mega pukul 17.21 menunjukkan kepada 16 derajat Celcius. Ini di waktu sore ya, menjelang malam. Pasti nanti masuk ke waktu subuh sampai pagi lebih dingin lagi. Kita kemalaman nih. Sekarang pukul 6 lebih dan sudah berkumandang adzan maghrib. Itu walaupun kita sudah ada pada titik tenaga yang paling lelah ya, tapi coba beristirahat untuk mengumpulkan tenaga lagi, kemudian berjalan sedikit demi sedikit menuju puncak. Perkiraan tadi kita nyampe jam 6 maghrib ya, sekarang bener masih di jalan jam 6 maghrib, dan perbekalan makanan ringan kita udah habis. Bentar lagi kita sampai puncak. Bye. Waktu menunjukkan jam 18.24. Ini suhu derajatnya sekitar 15 derajat Celcius. Saya mau mulai bongkar tenda ya, mau pasang tenda. Ini sudah puncak sebenarnya, tapi belum top puncak. Kita mengambil posisi tenda di belakang puncak. Supaya apa? Supaya nanti ketika tiba malam, biasanya angin itu sangat besar, kencang. Kalau kita memposisikan tenda di tengah-tengah puncak itu sangat berbahaya. Jadi selain suhu udaranya juga lebih dingin, kemudian berbahaya juga apabila ada badai atau angin besar ya. Tapi kalau kita berada di pepohonan di belakang puncak seperti ini, kemungkinan suhu udaranya tidak terlalu dingin, karena memang angin tidak langsung menerpa tenda, tapi menerpa perbukitan dan pepohonan. Oke, itu tips mencari posisi tenda di puncak Mega.
Dan lumayan mungkin untuk pemasangan tenda sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mungkin 15 tenda lah ya, bisa didirikan di sini. Kalau nggak kebagian bisa cari di bawah guys. Oke, kita pasang dulu. Tos ya. Kita sudah berada di dalam tenda, sudah istirahat dan sekarang lagi proses masak ya. Wah, lumayan dingin. Udah bikin kopi. Wih, ini udah mau matang nih liwatnya nih. Perjalanan selama kurang lebih 4-5 jam dari Gunung Puntang sampai dengan Puncak Mega. Sekarang kita akan masuk ke top puncak ya. Minuman memori wah 2222 mdpl. Ya. Puntennya Kang. Hari Senin, hari Selasa cukup lumayan, apalagi kemarin hari Minggu jumlah pendaki sangat banyak dan dipenuhi jumlah pendaki ke Puncak Mega ini lebih banyak anak-anak muda yang masih sekolah. Dari tempat kita camp itu ke Puncak Mega sekitar menempuh jarak waktu hanya 10-5 menit lah. Oke, kita sebentar lagi akan sampai puncak. Dan ini tukang foto profesional. Betul ngeringan langkung. Siap. Dikirim pun karena ijana. So atuh pesan dulu seorang. Yang sorangan. Udah sok alus kan tamu geringannya. Baik di bawah. Salah. Stop. Gimana ya? Guys, saya mau dipoto dulu pakai kamera bagus, LR. Betul dua tangan. Sip. Saha nama IG-na? Deris Al-Fahri. Oh iya, dari Al-Fahri. Siap. Yuk, ingat. Muntah leungit gitu. Di mana kopi lah, goblok. Neng. Belum ya. Inilah Puncak Mega di Kasih Tugu ya guys. Oke. Dengan keterangan NDPL 2223. Dulu sih banyak yang bilang 2222 digenapkan seluruhnya. Tapi sekarang akhir angkanya menjadi 2223. Dan itu ditetapkan oleh PGPI, Persaudaraan Gunung Puntang Indonesia. Dimana kita tadi buat simaksi untuk perizinan mendaki ke Puncak Mega. Apabila masuk ke pintu Gunung Puntang, membayar simaksi satu orangnya itu sekitar 25.000. Jadi sangat murah ya. Jika ada yang bertanya kenapa kami harus mendaki gunung, berlelah-lelah di perjalanan, menghabiskan banyak waktu, memang tidak ada tujuannya kecuali untuk menyaksikan sang surya sebagai tanda-tanda kebesaran wujud Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan banyak kehidupan dan tiada henti. Di puncak inilah kami banyak bersyukur karena ternyata perjalanan hidup itu tak beda jauh dengan pendakian ke puncak gunung.
Ada saat kita berlelah-lelah di perjalanan, ada saat dimana mungkin kita putus asa. Tapi ketika kita memiliki tujuan yang lebih indah dan cita-cita yang terus kita berusaha untuk gapai, disitulah semangat tumbuh kembali, disitulah kehidupan terus dipaju tiada henti. Selamat pagi di Puncak Mega. Saya akan sampaikan berkaitan dengan masalah camp ya. Jadi malam-malam saya terangkan ada di sebelum ke puncak ada beberapa spot camp, dan kalau kita mau menempati beberapa spot camp yang berada di puncak ya seperti ini fasilitasnya. Dan menurut keterangan teman-teman yang ada di sini sih katanya anginnya nggak terlalu besar, memang suhu udaranya lumayan dingin juga. Jadi bisa dipakai camp sampai ke puncak. Kemudian seperti ini ada tempat-tempat kosong. Tempat kosong jadi sekitar ada 1, 2, 3, 4. Dan di ujung sana ada spot camp di puncak juga. Jumlahnya sekitar bisa pakai 6 tenda. Jadi untuk kalian yang naik ke Puncak Mega, jangan takut tidak kebagian tempat untuk ngecamp, kecuali memang kalau sampai pendatangnya sangat membludak. Ada juga spot camp paling tinggi, paling puncak. Nah, ini spot dan tenda paling tinggi. Tidak bilang. Ya. Ada satu lagi. Ini spot camp posisi puncak paling tinggi. Jadi idealnya sih kita mencari tempat camping itu supaya aman dari terpaan angin ya, kalau suhu udara meningkat di malam hari atau ada kejadian alam seperti badai atau hujan. Kalau kita mengambil spot camp di kaki puncak itu tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau di puncak apabila ada badai, tenda bisa sampai terbang, bro. Lagi. Saya beristirahat sejenak dan ingin berbagi kepedulian terhadap sesama pendaki. Alam itu hukumnya timbal balik dengan manusia. Manusia memberikan kebaikan kepada alam, alam pun memberikan kebaikan kepada manusia. Ketika kita mengkotori alam, merusak alam, maka alam pun akan berubah menjadi bencana bagi diri kita. Yuk, para pendaki, minimal di antara kalian peduli terhadap sampah kalian sendiri. Jangan sampai meninggalkan sampah di puncak setelah kalian merasakan nikmatnya puncak. Nanti kalian akan mendapatkan kerusakan yang kalian lakukan sendiri dari alam berupa musibah yang besar. Karena alam ini rusak bukan secara sekaligus, tapi sedikit demi sedikit dari ketidakpedulian manusia terhadap kebersihan lingkungan, kelestarian alam. Bagian dari suatu perbuatan baik, dan itu dinilai ibadah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan ma'ruf apapun itu dinilai sedekah. Sekecil apapun, sebesar apapun sampah yang kalian bawa dari puncak gunung, yang itu hasil sampah kalian sendiri, ketika dibawa dan disimpan di tempatnya kemudian dimusnahkan, maka kita mendapatkan bagian dari nilai ibadah. Dan lebihnya juga secara sekaligus
kita telah menjaga alam kita. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.